Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta CCT Batch 6 Jawa Barat, selamat sore, selamat berjumpa lagi dalam kegiatan CCT Batch 6 Provinsi Jawa Barat. Pada sore hari ini, saya yang bertugas selaku host Yuli Ridawati, pengawas SMP di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, ditemani oleh Ibu Eva Kurniasari MPDI, pengawas MTS Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, dan presenter Dian Diana MPD, guru SMP Negeri 1 Cihamplas. Pada kesempatan ini kita akan mendapatkan informasi hal-hal yang berkaitan dengan bidang geografi. Tema yang akan dibawakan presenter adalah menggapai atap Sumatera. Sungguh tema yang sangat menarik. Untuk memandu jalannya acara kegiatan kita sore hari ini, saya persilakan Bu Elis Eva Kurniasari MPD untuk mengawal. Bu Elis, saya persilakan. Terima kasih Ibu Yuli selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, selamat sore semuanya Bapak Ibu. Apa kabar kondisinya sekarang? Mudah-mudahan semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Elis Eva Kurniasari selaku moderator pada sesi pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, Gunung Kerinci secara astronomi berada pada titik koordinat 1 derajat 41,5 lintang selatan dan 101 derajat 16 bujur timur. Gunung api dengan ketinggian 3,805 mdpl berbentuk stratovulkanik dengan lebar 13 km dan panjang 25 km. Memanjang dari utara ke selatan, letaknya berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat. Yang kita ketahui bahwa tempat tersebut berbatasan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Merupakan bagian dari pegunungan Bukit Barisan, daya tarik yang kuat bagi para pendaki datang dan berpetualang di sini. Karena gunung ini merupakan gunung api tertinggi di Indonesia, memiliki karakteristik yang khas dan pemandangan yang eksotik. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah kisah pendaki ke gunung yang disebut atap Sumatera ini, gitu ya? Nah, pada kesempatan ini, tema tersebut akan dijelaskan oleh narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Beliau adalah seorang guru di di SMP Negeri 1 Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat, yang sudah banyak pengalamannya menjadi narasumber di berbagai instansi sebagai penulis buku dan peraih lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Dia adalah Ibu Dian Diana Master Pendidikan. Baik, Bapak Ibu semua, pemateri sudah hadir di hadapan kita semua. Nanti di sesi pertama pemateri akan memaparkan 30 menit ke depan tentang materinya meraih atap Sumatera. Kemudian di sesi kedua akan ada diskusi yang dibagi menjadi 2 termin. Termin pertama saya berikan untuk 3 orang. Sesi pertama, nanti sesi kedua juga untuk 3 orang. Dan nanti Bapak Ibu silakan mengisi sesinya setelah oleh host disediakan. Nah, Bapak Ibu semua, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan semua, kita simak
materi yang akan disampaikan oleh Ibu Diana. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Lis dan Ibu Yuli sebagai moderator dan host. Teman-teman semua, Robi Sohri Sodri wa Yasirli Amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, saya akan mulai. Ini sebenarnya hobi saya dari sejak kecil sudah senang berpetualang gitu. Nah, ini saya akan menceritakan salah satunya. Mungkin beberapa gunung api sudah pernah dikunjungi, dan ini punya khas tersendiri karena ini gunung api tertinggi di Indonesia. Saya mulai untuk share screen dulu pada teman-teman. Oke, teman-teman, Kerinci ini memiliki ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut ya. Nah, menggapai atap Sumatera. Kenapa disebut atap Sumatera? Karena memang ini ada titik tertinggi dari Pulau Sumatera. Tapi di Indonesia menjadi titik tertinggi kedua setelah Puncak Jaya atau Kartens. Ya. Kita mulai saja presentasinya. Nah, ini daya tarik yang kuat bagi para pendaki tadi sudah dikatakan oleh Bu Lis adalah karena gunung ini merupakan gunung api tertinggi di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara ya teman-teman, dan juga kedua setelah Puncak Jaya. Kalau Puncak Jaya kan bukan gunung api ya. Oke, kemudian nah ini sebenarnya saya tidak sengaja juga ingin ke sini, cuma kebetulan pas saat itu sedang libur dan mengikuti seminar Forum Komunikasi Guru IPS se-Indonesia. Kebetulan saya ke sini daripada menyia-nyiakan waktu karena memang ongkosnya kan lumayan besar gitu ya, lumayan besar. Kebetulan saya dan suami juga memiliki hobi yang sama, senang ke gunung, senang ke alam, jurusannya juga sama gitu. Jadi bagaimana kalau kita gunakan kesempatan ini untuk menggapai atap Sumatera. Nah, dimulai setelah seminar tersebut, kemudian kami menginap di LPMP di sana saat itu, Jambi. Dari sana saya merencanakan perjalanan mulai dari jam 7 malam. Nah, perjalanan itu sampai 10 jam, nyampe ke Kabupaten Sungai Penuh itu sekitar 10 jam gitu ya, sekitar subuh. Dan itu tapi enaknya fasilitas di sana travelnya itu kita disediakan makan gitu ya, sediakan selimut, bantal, lagu-lagu lawas yang enak untuk didengar. Jadi selama perjalanan ya kita tidur nyaman gitu. Oke, kemudian nah, nyampe subuh kami datang ke Kayu Aro. Di Kayu Aro itu adalah sebuah perkebunan besar, satu hamparan. Jadi di dunia ini merupakan terluas ya, kedua setelah di India. Jadi satu hamparan penuh, bahkan teh hitam terbaik itu berasal dari Kayu Aro ini. Jadi kita cukup berbangga dengan potensi Indonesia yang luar biasa. Nah, luar biasanya lagi, ini ternyata saat kami datang ke sana dianugerahi dengan bonus 5 hari tanpa hujan. Biasanya di sini selalu hujan. Jadi ketika saya datang ke sana, ditakutkan ada badai lah, ada apalah. Ternyata 5 hari penuh full. Itu tidak ada hujan atau apapun, terang benderang, alhamdulillah. Ya, ini pas masuk di Tugu Macan ya, pas di Kersiktuo di Kayu Aro. Daerah Kayu Aro ini kalau di kita mungkin kalau di Bandung sama dengan Lembang, jadi tempat wisata, berbagai wisata.
tanahnya sangat subur, kemudian harga tanahnya dibandingkan dengan Jambi sendiri, kota Jambi itu jauh, jadi di sini lebih mahal dibanding kota Jambi ya. Nah, ini jalur pendakian dimulai dari pos 1, pos Jaga sampai ke puncak 3.805. Itu dari homestay itu terlihat dari jendela gitu. Bisakah saya ke sana? Dan ya ternyata bisa ya. Oke. Nah, ini masuknya aja lumayan murah, sangat murah. Hanya 10.000 untuk registrasi. Nah, di sini mulai pintu rimba berdua ya sama suami. Ditemani dengan porter. Kami berdoa dulu, memohon perlindungan tentunya, karena yang kita masuk itu bukan imitasi, asli, berbatasan langsung dengan alam liar. Jadi ini sangat sangat riskan gitu. Jadi tentu saja yang menguasai semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kami menyerahkan hanya sekedar ingin menikmati ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, ternyata ada peringatan keras untuk mendaki di sini. Dari pos 1 sampai 3 itu tidak boleh mendirikan tenda ya. Dan kalau bisa itu ketika mengadakan perjalanan, jangan di malam hari, jalanlah di siang hari. Kenapa? Karena di sini di Taman Nasional Kerinci Seblat ini kan yang paling ditakuti adalah tentu saja si macan Sumatera ya, harimau Sumatera ini. Nah, ini yang paling ditakuti, serta ada beruang madu, ada ular dan lain sebagainya. Walaupun ada tumbuhan yang khas sebenarnya yang saya ingin cari sebenarnya, yaitu Rafflesia nordi dan Amorphalus titanum ya. Walaupun itu sangat dibatasi karena memang masuk hutan jungle forest, hutan yang sangat lebat sekali. Oke. Kemudian, nah ini sampai di pintu rimba pintu pos ke-1. Di sini jaraknya sekitar 2 km dari pintu rimba. Nah, jalannya becek karena hujan gitu ya, hujan. Tapi ya lumayan lah di sini kita istirahat sejenak untuk sekedar minum gitu. Kemudian kami lanjutkan lagi ke berikutnya, ke pos 2. Ini ternyata dari pos 1 sampai pos 2 itu waktunya hanya 45 menit. Sama kondisi jalannya becek gitu ya. Cuma agak sedikit naik karena mulai menanjak. Sampai pos ini pukul 10.15 sampai pos 2. Nah, di Batu Lumut ini ternyata sepanjang jalan itu saya menemukan bunga yang lucu ini, yang putih ini. Sepanjang jalan itu, hampir sepanjang jalan, jadi kayak di mana ya? Itu putih banyak sekali menyambut kita sebagai pengunjung. Burung-burung besar itu berterbangan dan nemplok di pohon. Terus tupai-tupai loncat-loncat gitu, banyak sekali. Nah, di sini keunikannya ya. Kemudian, nah setelah sampai di pos 2 nih di di Pondok Panorama, Batu Lumut, Pondok Panorama, mulai deh akar-akar besar jalan-jalan itu akar-akar besar, jalan menanjak, kaki mulai terasa berat gitu ya. Tapi semakin atas tetap harus semangat. Sama dari pos 2 ke pos 3 juga memakan waktu 45 menit. Jadi kami berjalan tidak mau kesorean atau kemalaman di pos 1 sampai pos 3, sengaja dipercepat. Nah, di sini ada yang unik nih di pos 3. Kita menemukan banyak tupai. Tupai ini bisa kita kasih makan gitu. Mereka mendekat sengaja mendekat, dikasih makan, nyantai aja. Tidak pernah takut oleh kita, dan kitanya juga jadi senang di sini di pos 3 itu ya. Terus burung-burung nyamperin juga, ada banyak burung yang mendekati kita. Jadi di sini sangat bikin betah gitu ya di pos 3 ini. Nah, setelah itu kemudian kami menemukan pohon unik di sini. Saya ingin dipoto aja sebentar gitu. Tapi kata sang pendamping saya gitu, yang kebetulan orang sana, yang porternya itu, "Bu, jangan di sini Bu, nanti aja Bu." Gitu. Kayak dia yang ketakutan gitu.
Terus saya tanya kenapa, udah aja nanti aja katanya gitu. Jadi ini fotonya udah pulang ya, fotonya udah setelah pendakian selesai. Langsung suami saya mantan pacar langsung narik tangan, ayo kita ikutin aja apa yang dia mau katanya gitu. Walaupun sebenarnya saya senyum aja sih sebenarnya mendengar itu. Oke, kemudian, nah ini shelter 1. Di sini lumayan luas, tempat peristirahatan luas. Kita bisa makan di sini, ada semacam saung gitu untuk sholat ya. Walaupun untuk air agak susah di sini, jadi kita kalau tidak tayamum, kalau memang masih ada aqua sih pakai, tapi tidak ya pakai tayamum aja karena darurat sifatnya. Nah ini di shelter 2. Anehnya tupai di sini itu tidak sejinak tupai yang di pos sebelumnya, yang di pos 3. Di sini tidak bisa ditangkap, tidak mau. Dia dikasih makan juga lari aja terus. Jadi ketakutan, tidak seperti yang di pos terakhir. Oke, kemudian kami berjalan lagi. Nah ini istirahat sejenak. Ini mau menuju shelter 2. Kebetulan saya pakai baju itu 3 lapis ya, 3 lapis. Nah, suami saya cuma pakai 1 lapis. Sedangkan suhu terus menurun di sini pukul 16.30. Suhu menurun terus. Jadi perjalanan dari shelter 1 ke 2 itu kurang lebih 2,5 jam. Dan disinilah mulai kaku-kaku ya. Suami saya mulai kaku-kaku di situ. Kemudian nah ini sudah sampai ke shelter 2, ketinggian 3100. Disinilah saya mendirikan tenda, sudah bebas dari hutan hujan tropis. Di sini hanya cantigi saja. Cantigi itu pohon khas di gunung api ya. Jadi pohon yang bisa beradaptasi dengan suhu kawah, suhu gunung api. Di sini ada 3 jenis yang saya lihat atau 4 jenis-jenis dari bunga-bunga yang ada. Jadi bunga cantigi sendiri banyak jenisnya gitu, lucu-lucu, ada 4 jenis. Bentuknya seperti bunga imitasi, bunga palsu. Nah disinilah saya camping, saya memasak, jadi agak lebih bebas walaupun suhu luar biasa dinginnya ya. Nah di sini saya pakai lagi baju dilapis lagi karena istirahat di sini saya akan beristirahat sampai malam tiba nanti. Jadi malam mulai summit attack, mulai pendakian terakhir. Ya, tidur di sini tentu saja banyak hal, artinya banyak terdengar suara hewan-hewan hutan ya, yang subhanallah lah indah banget. Langit juga, aduh Milky Way-nya sangat indah. Pokoknya tidak bisa digambarkan deh. Oke, akhirnya saya di sini sekitar jam 2 jam 3 saya mulai pendakian. Nah ini di sini ada tempat bagus. Jadi si cantiginya itu bersatu itu dari sisi kanan sisi kiri, dia membentuk seperti sebuah terowongan yang panjangnya kira-kira hampir setengah kilo. Jadi kita sangat menikmatinya di sini, luar biasa, eksotis banget. Tidak ada saya nyari-nyari di gunung api yang lain, di sini luar biasa. Tapi ada yang hal yang khasnya lagi adalah jalan yang kita lalui itu bukan jalan setapak seperti orang membuka jalan, tapi jalan ini dibentuk secara alami oleh lahar atau air hujan yang meluncur dari puncak. Jadi bentuk erosinya adalah gully erosion. Gully erosion itu bentuk erosi yang sangat dalam dan terjal. Bahkan ketinggiannya itu kalau tidak salah bisa mencapai 5 meter. Jadi dinding-dinding yang sempit gitu. Itu karena gully erosion atau erosi tajam ya, erosi. Jadi kami itu melalui hasil-hasil erosi secara alami. Nah di sini kemudian sampailah saya ini sedikit lagi sebenarnya, cuma udah lelah banget. Ini di Tugu Yuda namanya. Di sini lumayan luas ya, tapi tidak seluas gunung yang lain ya.
Ini lumayan luas di Tugu Yuda. Disinilah banyak terjadi korban yang hilang tanpa jejak. Disebut Tugu Yuda juga karena ada yang namanya Yuda. Di sini pernah mendaki orang Jakarta atau Bekasi gitu ya. Hilang begitu saja saat terjadi badai. Jadi dia terpisah dari teman-temannya duluan. Tapi ketika temannya sampai di bawah gitu, dicari dia tidak ada dan sampai sekarang tidak pernah tahu di mana anaknya gitu. Dan di sini tidak satu Yuda saja, banyak di sini ada semacam tugu-tugu yang lain yang ditulis nama-nama orang yang sudah meninggal. Ini Tugu Yuda. Sebenarnya dari foto ini sampai ke puncak itu tapi kenyataannya teman-teman ini yang paling melelahkan. Kenapa? Luar biasa, anginnya sangat besar, anginnya sangat hebat, sampai masuk mata ya, si angin masuk mata, masuk hidung. Jadi luar biasa kita bertahan. Tidak semua foto di sini sebenarnya ada yang lebih itu lagi ya, karena ini hanya salah satunya saja. Jadi saya ambil salah satunya saja. Ini Tugu Yuda. Sampai puncak itu sekitar sebenarnya 45 menit lah, sampai 1 jam. Oke, akhirnya saya sholat subuh di shelter 3 ya. Saya sholat subuh di shelter 3 karena inginnya sih di puncak. Biasanya kalau di gunung api itu pingin di puncak, tapi ini tidak tercapai karena mungkin terlalu lelah ya. Oke. Kemudian saya berjalan lagi dan akhirnya alhamdulillah sampai jam 7.30 itu attack di puncak Kerinci 3.805 meter di atas permukaan laut. Ini di atas awan teman-teman ya. Nah, sejenak saya di situ mengamati, menikmati. Oke, bisa diputar tidak ini? Ternyata tidak. Oke, saya ambil dulu ini ya. Kita sampai pukul berapa sekarang? Ya. Dengan ketinggian 38 Sampai pukul 14. Sekarang sampai sekali yang pasti ya 14.15 Bu. Pukul 16. Sampai pukul 14.15. Karena tadi tidak tepat jam 15. Sampai pukul 16.15. tinggi sekali, Iya. dalam sekali maksudnya. Lihat Karena tadi kita tidak mulai jam 15 ya Bu ya. ini sempit, kira-kira 5 meter, 6 meteran lah, 5 meter, dan ke ujungnya lebih sempit lagi, ujung kanan dan kiri. Terus di sebelah bawahnya ada pasir, terus ada gunung-gunung lagi. Kita berada di negeri di awan. Bawahnya asalnya lihat naik lagi. Kebetulan masuknya naik, menyebar, tercium bau belerang. Jadi kita bagusnya tidak terlalu berlama-lama di sini karena anginnya kuat sekali, dingin. Jadi mungkin di sini hanya 30 sampai 1 jam. Karena sebentar lagi awalan akan naik lagi. Ini jam menunjukkan pukul 9 ya. Pukul 9. Jadi teman-teman, ini Gunung Kerinci adalah gunung api tertinggi di Indonesia. Jadi adanya di Taman Nasional Kerinci Sebelat, Provinsi Jambi. Dan datanglah ke sini untuk merasakan sensasinya ketika mendaki di antara hutan lebat tropis dan kemudian di antara bebatuan gunung api. Itu saja teman-teman, selamat berpetualang. Oke Bu Elis, mungkin sudah Bu Elis, itu saja. Iya. Terima kasih. Iya.
Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Diana, Master Pendidikan yang luar biasa sudah memberikan pemaparannya yang memang itu pengalaman pribadi ya. Selain men-sharekan keilmuan tentang geografinya juga teralami. Jadi dalam menjelaskan memang sudah teralami afdol ya. Nah, Bapak Ibu semua, mungkin sebelum saya lempar ke sesi tanya jawab, saya akan bertanya dulu kepada narasumber Bu Dian, berapa lama perjalanan dari awal sampai akhir, berapa hari gitu? Kebetulan kalau dihitung sama seminar sih ya 5 hari saya di sana di Jambi. Kalau dihitung dalam pendakian mungkin 3 hari. Oh iya, luar biasa ya Bu Dian, pengalamannya sungguh hebat sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya buka untuk sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang akan bertanya. Silakan gunakan raise hand-nya atau melalui chat. Silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan untuk sesi pertama ini untuk 3 penanya. Mohon ininya Bu dinyalakan mic-nya Bu Ibu Yuli. Nanti silakan untuk yang bertanya. Oh iya. Kalau sudah ada yang mau bertanya, saya nyalakan. Kalau ada yang raise hand, nah silakan Bu Ade. Bu Ade sudah ada. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Punten saya tadi kesempatan telat masuk ya. Ya nggak apa-apa Bu De. Ini sebenarnya yang dari malam ya Bu Esther, menarik banget apa sebenarnya yang mau dibahas sama Bu Dian tentang apa Sumatera gitu. Ternyata pas lihat foto keduanya ada berkibar bendera, oh ternyata mendaki gunung gitu. Yang saya tanyakan, pengalaman Ibu sangat hebat nih. Tujuan Ibu selanjutnya jika topik ini sudah tidak ada, apakah mau mendaki lagi Bu? Langsung dijawab. Enggak Ibu, kalau Iya, bisa langsung mendaki aku jawab saja ya. Oke Bu Ade. Atur nuhun Bu Ade. Bu Ade sama penggemar gunung juga ya. Foto ini. pemandangan seperti itu. Betul. Kebetulan hobi ya Bu Ade, hobinya sama dengan mantan pacar, jadi lebih enak gitu. Kemana-mana ya sama beliau. Jadi dari dulu sih, dari kecil saya udah seneng berpetualang. Beberapa tempat yang unik-unik di Indonesia sudah pernah saya datangi gitu. Dan kalau ditanya mau kemana lagi, ya mau ke yang lebih tinggi lagi. Kalau masih di sama Allah juga ya. Kalau ya Allah, kalau mau diizinkan gitu, kalau ini selalu sehat, selalu kuat, selalu ingin menikmati ciptaan-ciptaannya yang luar biasa. Tidak hanya mendaki sih Bu, banyak ke gua juga, ke laut juga, sekedar berenang-renang atau ke sungai, susur sungai, itu sering dilakukan gitu. Kebetulan ya senang sehobi gitu. Jadi kemana lagi ya, kemana-mana. Kalau bisa selama sehat, selama diizinkan oleh Allah, insya Allah ingin selalu explore potensi alam. Kebetulan kan saya geografi, jadi ketika melihat satu fenomena dihubungkan, oh ini ternyata aslinya, hubungkan lagi, diperdalam, ditulis lagi gitu. Jadi tidak hanya sekedar dinikmati, perjalanan yang sudah dilalui ya saya tulis juga. Dijual kan lumayan. Itu mungkin Bu Ade. Iya. Bagaimana Bu Ade, puas dengan jawabannya? Nanti mungkin Bu Dian Nanti ketika Bu Dian akan mendaki gunung lagi, Ajak-ajak ya. jangan lupa mengajak Bu Ade. Iya. Iya. Alhamdulillah ya. Dan ilmunya itu loh Bu yang barusan, jadi bukan hanya sekedar menikmati, tetapi ditulis dan lumayan juga kalau dijual. Wow, itu. Iya. Hebat ya. Jadi keuntungannya berlipat gitu.
Iya, betul. Nuhun Bu Ade. Baik, Iya. ini masih Iya. ada yang masuk lagi Bu Rinrin, Bu Iya, silakan. Lis, Bu Terima Rinrin. kasih. Iya, silakan. Bu Rinrin mau bertanya, mangga. Ya, makasih moderator Bu Dia. Iya. Nah ini berapa usianya pada saat ke Kerinci? Kemudian bisakah 3 langsung ya, tapi singkat-singkat. Iya. Bisakah pemula ke sana, kemudian ada tour guide-nya ke sana gitu. Terus berapa nih? Biar tour guide-nya. Gimana? Intinya mah sama dengan Bu Ella, kalau mau naik lagi ajak-ajak ya. Oke. Waktu ke Terus sana. pertanyaannya Iya. Langsung dijawab. Iya, mangga silakan Bu Diana. Langsung dijawab saja. Ini jawab beneran apa jawab bohongan ya? Soalnya kalau ditanya usia saya suka merasa muda. usia waktu naik ke sana tahun berapa? Real saja, asuk saja. Sekarang saya usianya 44, berarti ke sana tahun 2017 kemarin. Ke Kerinci itu sebelumnya sebulan yang lalunya itu ke Semeru, Bu. Jadi dari sebelum ke Semeru saya ke seminggunya itu dari Krakatau. Jadi di umur jadi dalam 1 tahun pasti ada gunung yang saya daki gitu dalam 1 tahun. Jadi kalau sekarang 44 tahun 2017 mungkin 17 tahun ya Bu ya. Iya, 17 tahun lebih sedikit. Iya Bu Rin. Ayo Bu Rin, insya Allah pasti ada kenikmatan. Bagaimana Bu Rinrin? Ya, ini kan 3 pertanyaannya tuh, terus pemula gitu. Pemula baiknya kemana dulu sebelum ke Kerinci? Sip, Terus terus? ada tour guide-nya nggak? Oke, sip. Untuk pemula yang lengkap itu deket Bu Rin di Papandayan. Itu luar biasa. Papandayan memiliki pemandangan yang indah. Pertama kita kalau masuk Papandayan itu akan dibuka langsung kawah yang besar dari kejauhan, yang kita juga bisa melihat Cikurei juga gitu. Nah terus kita masuk dari situ sepanjang jalan mau ke arah Papandayan itu hutan Cantiginya bagus banget. Kita bisa masuk hutan, foto-foto, wah keren banget di situ. Foto-fotonya di Papandayan. Terus juga tidak terlalu terjal, kita masuk lagi ke Batu Kaolin itu ya. Sepanjang jalan Batu Kaolin itu ada sungai kecil, nanti kita menemukan sungai kecil, anak-anak pasti senang di situ. Saya juga paling senang di sungai itu karena anget, airnya anget, kita bisa ngambil foto keren gitu ya. Kita bisa basah-basahan di situ. Terus juga kita nanti kalau lapar tinggal ke warung, banyak warung, jadi tidak seperti di gunung-gunung yang lain ya. Kalau di Gunung Api di Papandayan udah dikelola oleh swasta, jadi makanannya juga tersedia banyak. Walaupun sampai di puncak juga makanan ada gitu kalau di Papandayan. Terus juga naik ke atas lagi kita bisa menemukan hutan mati. Jadi hutan yang terkena oleh letusan, terus tersisa kayu-kayunya sehingga hitam semua, keren banget. Kalau hutan mati di kita ya itu di Papandayan. Kalau di Jepang kan hutan mati itu di tempat bunuh diri ya. Kalau di kita justru hutan mati itu adalah hutan yang terkena oleh hasil letusan sehingga kayu-kayunya tersisa, tinggal tunggul-tunggulnya itu yang kerennya itu. Dari situ kita naik lagi, kita akan menemukan padang Edelweiss Bu. Wah Ibu pasti serasa di surga. Peraknya itu kelihatan banget. Biasanya bulan-bulan Juli ya yang sedang berbunga banyak itu. Sudah dari situ kita naik ke Pondok Saladah di puncak. Nggak terlalu capek sih, bisa dalam 1 hari kita bisa camping di puncak, pagi-pagi pulang lagi. Cuma memang ada resiko itu ya, kalau di situ kalau lagi kelaparan itu macannya macan kumbang di sana yang hitam teh ya gitu. Jadi harus tetap aja sih sebenarnya harus bawa pendamping ya Bu gitu. Walaupun bisa di untuk pemula sangat aman untuk pemula. Untuk gunung api pemula ya ke situ. Mungkin itu Bu Rin. Terima kasih, termotivasi.
Ya, ayo Bu Rin bareng kita menanti. Iya, puas ya Bu Rinrin. Nah, jadi nanti Bu Dian siap mendampingi ya Bu Rinrin. Tidak dibawa pun deh. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu semua, terima kasih atas segala partisipasinya gitu ya, untuk para audiens, begitu komunikatifnya, bertanya dalam akhir sesi ini. Akhirnya saya Elis Eva Kurniasari selaku moderator pamit undur. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Yuli selaku host di kegiatan ini. Silakan Bu Yuli. Terima kasih Bu Elis. Sungguh ini pelajaran pengalaman yang luar biasa yang disampaikan oleh Dian, sehingga banyak di antara kita tertarik ingin seperti Dian bisa berjalan-jalan ke berbagai gunung di Indonesia. Mudah-mudahan saja Bu Rinrin, Bu Ade tadi yang sudah dari sekarang daftar, Dian nanti diajak ya. Bener ya. Baiklah Ibu dan Bapak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Kami yang bertugas mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Saya Yuli Ridawati selaku host undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, Ya, hatur nuhun Bu Dian, Bu Yuli kami Bu sudah